tadi kan bilang selamat ya gitu kan dia tenang gitu. Aslinya waktu dia tahu pertama kali hamil gimana? Shock banget, kan aku sempat posting juga di story, tapi di story kan gak di feed jadi hilang. Dia kaget banget, aku sama dia tuh sama-sama buka test pack barengan. Jadi aku lagi nongkrong, terus aku tuh udah telat mens kondisinya, terus kayak temen gue tuh kayak udah cepetan tes aja sampai dibeliin, akhirnya kita tes, tapi jangan dibuka di kamar mandi ya kata dia, bukanya bareng aku kata tadi. Ya udah akhirnya aku buka bareng, terus positif, kaget banget. Itu baru telat 2 hari. Aku langsung, beb aku beneran hamil, aku bilang. Terus dia shock cuma diem doang. Ya udahlah katanya. Ya udah. Dan ini padahal kamu tuh KB ya? Aku KB IUD. Pakai IUD. Jadi habis ini ke depannya rencananya mau nambah lagi? Rencananya sih pengennya udah, tapi kan kita nggak ada yang tahu kuasa Allah ya. Tetap usaha lah ya gitu ya. Nah ini kan nih ya tadi ya dia kesini aja nyetir sendiri aku bilang gitu. Kok bisa lo hebat? Ternyata kalian itu berganti-gantian emang jagain anak. Betul. Jadi ini Adi lagi jagain anak-anak. Iya betul. Nanti 3 gimana tuh? Kalau 3 nggak tahu deh, mungkin kita butuh bantuan. Tapi sejauh ini sih berdua dulu aja. Oke. Tapi kamu sempat juga flag-flag gitu katanya? Iya sempat flag-flag. Jadi aku kiranya tuh aku flag karena kegiatan. Karena kan kegiatannya lumayan banyak. Terus waktu hamil-hamil kemarin tuh aku biasa aja gitu. Nggak kenapa-kenapa, aku kuat gitu. Makanya aku kegiatan terus. Terus ternyata aku flag agak banyak, aku stop kegiatan, aku bed rest. Tapi ternyata flagnya makin banyak. Ternyata aku flag karena menyusui. Gitu, menyusui Aisyah. Ya? Iya, jadi harus stop nyusuin Aisyah. Waktu itu kayak sempet denial gitu kayak enggak, ini flagnya bukan gara-gara menyusui. Jadi aku tetap nyusuin. Akhirnya makin banyak aku kira aku udah keguguran kan. Terus kayak ya udahlah Aisyah prioritas aku gitu. Terus habis itu pas dicek ternyata dia semakin besar dan semakin kuat, detak jantungnya semakin kuat. Jadi aku kayak oke, ya udah Aisyah harus nyapih ya gitu. Dan ternyata menyapihnya sangat mudah sekali. Sangat mudah alhamdulillah. Gak ada drama, gak nangis. Kayak aku cuma afirmasi doang Ade. Sekarang Ade udah besar, Ade udah gak nenek lagi, maaf ya gitu. Udah 1,5 tahun ya? Iya 1,5 tahun. Ya ini kita lihat juga, ini kan kamu itu kan reaksi orang-orang. Salah satunya kan kamu tunjukin ke Syifa Haju ya. Nah ini netizen jadi salah fokus karena dia sampai nangis gitu. Itu nangisnya karena apa? Ada videonya? Yang tadi. Wah ada kok aku gak lihat sih tadi. Syifa Haju nangis. Di awal ya. Oh di awal ya? Iya. Ini kenapa sih dia nangis? Aku tuh deket banget sama dia Kak Ros. Jadi kayak beberapa hari sebelum itu tuh aku sempet kayak di talk sama dia gitu di WhatsApp. Kayak update kabar aja kayak kamu lagi ngapain, kamu gimana sekarang. Nah itu tuh kondisinya Syifa belum tahu aku hamil. Jadi kayak aku kangen banget gitu. Terus makanya pas tiba-tiba ketemu, terus dikasih tahu hamil, terus dia tahu aku lagi kayak capek banget ngurusin anak-anak, makanya dia nangis banget gitu. Oh ya kan dia sempat kayak dia shock gitu banget kan? iya. Oh ini netizen nangis banget lihat ekspresi Cipa. Sabar ya Cipa, nanti akan giliran kamu. Tapi bukan nangis gara-gara itu. Ya emang pasti dia juga pengen berumah tangga, cuma nangisnya nggak gara-gara itu. Nangisnya gara-gara terharu ngelihat aku hamil ya. Bukan gara-gara dia pengen ya. Iya. Bukan karena aku kapan gitu bukan ya. Bukan lah. Iya kan Kenapa orang jadi ya? nanya. Kan si Al udah ngelamar tuh ya kan. Nah si El kapan ngelamarnya? Aku nggak tahu deh kalau itu. Belum ada. Belum ada kayak, soalnya kan baru juga kan. Lagian kakaknya dulu kali. Oh ya apa nikah dulu baru kemudian El. Ya kita doakan saja yang terbaik. Justru si Pak Haju dia komen apa lagi ke kamu, bilang apa lagi? Dia shock doang sih, jadi kayak diem terus sepanjang malam itu. Kayak dia nanya sih kayak, are you okay gitu. Kayak gitu? aku oke kok, gak apa-apa, aku happy gitu. Dia sampai kepikiran gitu? Iya. Karena kamu sering curhat, kamu capek gitu. Iya, aku lagi capek banget. Pada saat itu? Pada saat itu. Dia belum tahu aku hamil, ternyata kayak oh aku capek, Keisha capek karena hamil gitu. Makanya dia sedih banget. Oh, gitu. jadi kamu sekarang gimana nih? Lagi hamil, ada anak 2, gimana mengaturannya sama Adi? Tadinya sih shock banget ya, drop banget. Aku sempat kayak aduh gimana ya kira-kira. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir ya ampun aku ternyata happy. Soalnya kayak aku tuh anak tuh titipan dari Allah. Makanya kayak Allah percaya banget sama aku. Makanya aku dikasih yang ketiga gitu. Masya Allah, jadi bersyukur banget Bersyukur gitu ya. banget, Dan ini semoga juga semakin menguatkan kalian, makin mesra. Amin. Makin rukun seluruh keluarganya. Amin, Dan ya juga Allah. rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Nah, ini yang berikut, tamu saya yang berikut ini ada kisah lain lagi ya dalam berkeluarga gitu ya. Setahun setelah bercerai gitu, dia baru berani membagikan bahwa selama 4 tahun pernikahannya dengan mantan suaminya dia mengalami KDRT bertubi-tubi. Sehingga dia mengalami ketakutan untuk sharing pengalamannya di KDRT. Bahkan 2 anak hasil pernikahannya itu pun ya dia dipaksa untuk menyerahkan 2 anak itu ke pengasuhan mantan suaminya gitu ya. Apa yang membuat dia akhirnya mau speak up, dan betulkah bahwa ternyata kekerasan itu juga dialami oleh anak-anak dan bahkan anaknya dari pernikahan yang sebelumnya. Kita saksikan kisahnya berikut ini.
Alfira Firina, wanita yang viral pada 30 September kemarin karena memposting kekerasan yang dilakukan oleh mantan suaminya Doni Setiawan kepada anak kandungnya dari pernikahan sebelumnya yang masih berusia 7 tahun. Alfira juga mendapat ancaman karena membawa kedua anaknya setelah mendapat kabar jika sang anak dirawat oleh orang lain. Alfira yang menikah dengan Doni Setiawan pada Desember 2019 dan bercerai pada 2023 ini dikaruniai 2 anak dan memiliki 1 anak dari pernikahan sebelumnya. Alfira mengaku perlakuan Doni berubah setelah Alfira melahirkan anak pertama mereka hingga Alfira kerap diancam dan tidak diizinkan memiliki sosial media. Doni yang kerap menyita handphone dan uang Alfira tiap kali bertengkar ini 1 Oktober kemarin dilaporkan Alfira ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan terhadap anak dan KDRT. Seperti apa kelanjutan kasus kekerasan yang dilaporkan Alfira? Dan benarkah sang anak sempat mengalami trauma tiap kali diajak keluar rumah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Alfira dan juga ada kuasa hukumnya Bang Adriel ya. Bang Adriel, terima kasih sudah hadir mau berbagi kisah ini. Kita lihat dulu postingan Alfira ya di 30 September yang akhirnya dia mau membuka kasus ini. Coba kita bacakan postingannya, captionnya. Ya bunyinya adalah bahwa ya sudah cukup selama ini saya diam dan memendam semua. Anak saya Enzo, ini adalah anak yang pertama ya, anak yang pertama dari pernikahanmu sebelumnya. Sudah berulang kali disakiti oleh mantan suami saya selama pernikahan. Selama ini saya tutupi karena penuh rasa trauma dan ketakutan yang luar biasa di dalam diri saya. Saya sudah sering kali diancam dan direndahkan, bahkan saya sendiri pernah disakiti, tapi untuk kali ini saya tidak bisa lagi untuk diam dan memendam semuanya sendiri lagi. Maafin Mami ya nak. Mami janji akan jaga Enzo, Alice, Alston dengan sebaik mungkin. Mami udah gak mau jauh dari kalian. Oke, ini 30 September. Kamu sudah bercerai setahun yang lalu gitu ya. Kamu bahkan mengalami banyak hal lagi sesudah perceraian itu. Apa momentumnya sampai akhirnya kamu berani untuk sharing ini? Karena aku banyak dengar kabar kalau misalnya anakku yang dibawa sama dia juga diperlakukan dengan kurang baik. Alice and Alston ini? Iya. Diperlakukan dengan tidak baik. Kamu jadi selama setahun itu setelah perceraian kamu gak pernah ketemu lagi? Tidak diperbolehkan bertemu. Jadi setiap aku WhatsApp, aku bilang mau ketemu, itu selalu diancam terus dikata-katain gitu Kak. Oke. Nah ini kan hak asuh jatuhnya ke kamu? Pada saat itu kalau di Putusan? Anak di bawah umur 12 tahun itu jatuhnya ke aku. Tapi memang pada saat itu aku disuruh menandatangani selembar kertas dari pihak mereka kalau misalnya hak asuh harus di mantan suamiku. Kalau tidak? Kalau tidak aku diancam-ancam terus Kak. Aku sama orang tua aku diancam-ancam terus pada saat itu. Jadi akhirnya kamu tanda tangan itu? Iya. Tapi ada perjanjian bahwa kamu masih boleh melihat? Pernyataan aku diperbolehkan bertemu dengan anak-anak aku tanpa batas waktu, tapi nyatanya aku nggak diperbolehin sama sekali ketemu sama anak-anak aku. Jadi akhirnya itu yang membuat kamu juga mengambil tindakan mengambil anak-anak kamu? Iya, karena memang aku dengar kabar ternyata 2 anak aku ini diperlakukannya kurang baik juga Kak sama mantan suamiku. Kamu sudah ambil anak kamu yang? Sudah, Seperti apa alhamdulillah. kondisinya? Penuh ketakutan sih Kak, trauma. Terus abis itu aku sempat ngobrol juga kemarin sama psikolog. Aku, Enzo, Alice, Alston kita ngobrol sama-sama dan psikolognya juga ngomong yaitu anak-anak aku penuh trauma dan kita emang semuanya harus disembuhin semua sih Kak. Harus memang ada diobatin luka traumanya. Dan pasca kamu mengambil 2 anak kamu itu gitu ya, bapaknya datang ke rumah orang tua kamu dan mengancam juga kedua orang tua kamu. Kita akan kembali lagi selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.